Shalom, selamat pagi saudaraku. Apa kabar hari ini? Kiranya semuanya baik-baik ya dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, ada satu hal yang kita harus selalu ingat, dan ini mendasari semua cara kita berpikir. Jangan anggap ini sepele dan jangan anggap ini sesuatu yang sudah kuno dan tidak perlu dibicarakan. Ini harus selalu kita ingat bahwa engkau dan saya manusia, makhluk kekal, saudaraku. Amin, saudaraku, kita sepakat dulu bahwa engkau dan saya adalah makhluk kekal. Maka dengan kita mengerti, menghayati bahwa kita makhluk kekal, ini akan membuat engkau dan saya lebih hati-hati dalam menjalani hidup, lebih teliti di dalam menjalani hidup. Dan yang pasti, ketika kita menghayati kita makhluk kekal, kita semakin serius berurusan dengan Tuhan. Dan ini yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan yang lain. Tumbuh-tumbuhan, hewan tidak memikirkan hal itu, dan memang mereka bukan makhluk kekal. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, saudaraku, manusia itu diciptakan dengan cara yang sangat khusus. Diciptakan dengan cara yang unik dan berbeda dari penciptaan Allah atas penciptaan yang lain. Sebab ketika manusia diciptakan, Allah menghembuskan nismat hayim kepada manusia, menghembuskan nafasnya kepada manusia. Maka Alkitab menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Inilah yang akan membuat manusia menjadi makhluk yang hidup, yang artinya tidak pernah mengalami kematian seperti makhluk lain. Namun memang pada akhirnya Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, sehingga mereka mengalami kematian secara fisik. Fisiknya atau raganya mati, tapi jiwa rohnya masih abadi, masih sadar, saudaraku. Kalau hewan raganya mati, kesadarannya hilang sama sekali. Tetapi manusia tidak begitu. Raganya, fisiknya mati, dikubur, tapi kesadarannya tidak hilang di dalam roh. Itu yang membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Maka kalau kita menghayati hal ini, saudaraku, maka kita akan tahu betapa kita harus hidup di dalam kawasan Tuhan. Karena roh dan jiwa kita itu kekal abadi dan ada di dalam kesadaran, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, jangan kamu takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam neraka. Maka hanya manusialah yang bisa mengalami 2 kali kematian. Kematian jasmani, juga kematian kekal. Renungkan ini, saudaraku. Bahkan di dalam Wahyu 20:14, firman Tuhan berkata, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini bukan bermaksud menakut-nakuti atau mengancam, saudaraku. Tapi jika kita tidak bertobat karena takut atau karena ancaman, itu merupakan pertobatan yang tidak natural, bukan pertobatan yang berkualitas, dan itu bukan yang dicari oleh Tuhan. Tuhan mengejar kualitas dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Tuhan mau pertobatan kita merupakan pertobatan yang tulus, pertobatan yang memang lahir dari kesadaran akan kebenaran yang mengubah paradigma kita, sehingga lahirlah sikap hormat kepada Allah, takut akan Allah, hati yang sungguh mengasihi Allah, dan kerelaan diri yang tulus meninggalkan dosa. Maka kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya fisiknya yang mati, melainkan juga jiwa, rohnya pun juga bisa terbuang dalam lautan api.
Ini yang menakutkan, saudaraku. Lebih menakutkan dari kematian fisik. Kalau hanya kematian jasmani itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai kecelakaan yang maha dahsyat. Kecelakaan yang lebih dahsyat atau maha dahsyat terkait dengan kehidupan manusia adalah ketika dia terpisah dari hadirat Allah. Dalam Matius 10:28 dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia, Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini peringatan yang memang harus benar-benar kita perhatikan, saudaraku. Coba renungkan ini. Maka kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah makhluk kekal. Tepuk dadamu dan katakan, aku makhluk kekal. Sadarlah hai jiwaku, katakan itu, saudaraku. Sehingga kita bisa benar-benar mengerti bahwa engkau dan saya harus lebih sungguh-sungguh, lebih serius. Sebab kalau orang tidak sungguh-sungguh menghayati dirinya adalah makhluk kekal, apa yang akan dia lakukan? Itu sangat berbahaya, saudaraku. Orang bisa sembarangan hidup. Orang bisa sembarangan melakukan apapun, apa yang dia suka dalam hidupnya. Jadi jangan kita seperti mereka yang tidak memiliki pengertian, sehingga mereka sembarangan dalam menjalani hari-hari hidup. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, Paulus mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Artinya begini, saudaraku. Kalau manusia hanya berhenti sampai di kematian, setelah itu tidak ada kesadaran, kita puas-puaskan saja apa yang bisa kita nikmati hari ini, tetapi ternyata ada kebangkitan, ini masalahnya. Maka seharusnya, saudaraku, waktu kita hidup, di dalam hidup yang singkat ini kita gunakan untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan di balik kematian. Kita persiapkan diri untuk hidup di kekekalan kelak. Manusia yang sungguh-sungguh menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal pasti menjadi lebih baik dalam hari-hari hidupnya. Dia akan berjuang semakin hidup lebih mulia di dalam perilakunya dibandingkan orang yang tidak menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Lebih mulia kita hidup dengan kita bertobat setiap hari, saudaraku. Kita benahi apa yang memang harus kita benahi. Kita kurangi apa yang memang Tuhan tidak suka dalam hidup kita, step by step, sampai di mana kita selesai dengan apa yang menjadi ketidaksukaan Allah yang kita lakukan. Maka pagi hari ini, saudaraku, maukah engkau dan saya bertekad bersama? Aku mau senengin Tuhan yuk mulai hari ini. Aku mau menjadi manusia yang lebih mulia dari kemarin. Aku mau menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Aku mau jadi manusia yang lebih berkualitas daripada kemarin. Sehingga banyak jiwa bisa melihat perubahan hidupku. Banyak jiwa bisa aku menangkan untuk Tuhan. Maka aku bisa merajut senyum Tuhan dalam hidupku. Maukah kita berjuang bersama, saudaraku? Renungkan ini. Ya, kita berjuang hari ini jadi manusia yang lebih mulia daripada kemarin di pemandangan Allah kita. Amin, saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan memberkati hidupmu hari ini ya. God bless you, God bless you.